Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin bekali hari ini sebelum kami melangkah dengan kebenaran firman Allah. Dan biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat di dalam kami melangkah hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami jalani, untuk kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua berkata demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara kasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami berjudul bukan luarnya saja, bukan luarnya saja. Seorang profesor ingin mengadakan eksperimen tentang bagaimana burung ini mempunyai bulu yang berwarna-warni. Dia mengambil sampel, yaitu sebuah burung kasuari. Anakan burung kasuari ini akan diuji coba dengan penemuan sang profesor supaya burung kasuari ini tidak berbulu hitam saja, tetapi suatu saat dapat mempunyai warna bulu yang beraneka warna. Akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, sang profesor ini menyuntikkan serum ke dalam tubuhnya, dan suatu saat atau beberapa waktu kemudian ada hasil yang diinginkan oleh sang profesor ini, dan burung ini tumbuh dengan bulu yang berwarna-warni. Suatu keberhasilan yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan oleh sang profesor ini adalah suatu kebanggaan tersendiri. Akhirnya burung kasuari ini mempunyai bulu yang beraneka warna. Tetapi tidak disadari oleh sang profesor bahwa yang dilakukan eksperimen ini adalah membuat bulunya semakin indah, tetapi tidak mempunyai pemikiran kalau sifat daripada burung kasuari ini tidak bisa dirubah. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, burung kasuari ini akhirnya mempunyai bulu warna yang beraneka warna, tetapi sifatnya tidak bisa diubah. Sifat burung kasuari yang agresif, sifatnya burung kasuari yang galak, yang suka pemarah kalau diganggu, dan burung ini juga mempunyai tendangan yang kuat. Itu tidak diduga oleh sang profesor itu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini menggambarkan di dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Allah pada kesempatan kali ini. Yang dirubah bukan hanya luarnya saja. Kita yang berubah bukan luarnya saja, tetapi yang Tuhan ingin di dalam setiap kehidupan kita. Yang diubah tentunya harus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita yang diubah. Kalau di luarnya saja percuma. Kalau di dalam hatinya, di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita ini tidak berubah. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada kesempatan mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan tegas firman Allah mengatakan demikian. Memang banyak yang ditawarkan, diberikan oleh dunia ini. Apapun bisa diberikan oleh dunia ini. Tapi ingat saudara kasih di dalam Tuhan, hanya sementara yang diberikan oleh dunia, yang bersifat semu. Oleh karena itu jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita terperosok, jangan sampai kita memasuk di dalam jeratan daripada dunia ini.
Karena pengaruh-pengaruh, karena godaan-godaan dunia inilah yang akan menuju kepada kebinasaan kalau kita tidak menyadarinya. Karena apa? Karena di dalam dunia ini, kenapa penuh dengan kebinasaan? Karena dunia ini dipenuhi dengan kebohongan. Dunia ini dipenuhi dengan dusta. Dunia ini dipenuhi dengan tipu-tipu. Dunia ini dipenuhi dengan pura-pura dan sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan dengan keras melalui kebenaran firman ini, firman Allah pada kesempatan ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, mengapa firman Allah mengingatkan, menasihati kita supaya kita tidak serupa dengan Allah, dengan dunia ini. Karena Tuhan ingin supaya kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan ini diperbarui dari hari ke hari. Diperbarui bukan daripada luarnya saja, dari fisik kita saja, tetapi dari dalam hati kita yang harus diperbarui, saudara kekasih di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan diingatkan melalui kebenaran firman Allah ini. Mengapa? Karena kita sebagai umat-umat Tuhan itu jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Apa bedanya kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan dengan orang-orang yang belum diselamatkan? Tuhan tidak ingin kita sama. Tetapi Tuhan ingin, firman Allah ingin supaya kita sebagai anak Tuhan harus berbeda dengan dunia ini. Oleh karena itu, kebenaran firman Allah ini memberikan nasihat peringatan bagi saya dan saudara. Firman Allah berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Artinya bukan secara fisik saja kita mempersembahkan tubuh kita, kita datang ibadah, kita datang melayani, kita datang bersekutu dan sebagainya. Kita aktif dengan melakukan kegiatan sosial, kegiatan rohani, kita aktif. Tetapi saudara kasih, dan yang lebih penting, yang lebih dan lebih daripada itu, yaitu yang dirubah, yaitu hati kita. Kehidupan kita yang dirubah adalah keseharian kita. Jika kita ingin mempersembahkan tubuh hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, saudara kekasih dalam Tuhan, bukan persembahan secara fisik, kita kuat, kita mampu, ini saja tidak. Tetapi hati kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu hati yang sudah dibaharui. Bagaimana kita mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita mempersembahkan persembahan yang berkenan di hati Tuhan? Kalau tubuh kita, kalau hidup kita masih diisi oleh sifat-sifat dunia, kalau hidup kita masih diisi dengan iri hati, hidup kita masih diisi dengan kedengkian, hidup kita diisi dengan kebohongan, hidup kita diisi dengan dusta, dengan tipu menipu, saudara kasih dalam Tuhan, apakah ini yang dinamakan kita mempersembahkan hidup kita dengan benar? Tidak, saudara sekalian. Yang Tuhan inginkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita dengan benar, yaitu hati kita harus benar, pikiran kita harus benar, sifat kita harus benar di hadapan Allah. Seperti itu tertulis di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Kita baca Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-23 dan 24 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya saudara sekali kasih Tuhan, Tuhan tidak melihat persembahanmu kalau kita masih ada iri hati. Tuhan tidak akan melihat persembahan saya dan saudara, seberapa besar persembahan saya dan saudara. Tuhan tidak akan menerima persembahan itu jikalau hati kita masih diliputi iri hati. Hati kita masih diliputi dendam. Hati kita masih diliputi rasa kemunafikan. Hati kita masih, hidup kita masih diisi dengan kedengkian dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara sekalian, Tuhan firman Allah mengatakan, jikalau kamu ingin mempersembahkan itu, kalau kamu ingat akan kesalahan orang lain atau kamu salah pada orang lain, minta ampun kepada orang-orang itu. Artinya kita harus bersifat kudus dulu. Sempurnakan hati kita jikalau kita ingin
memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Kita harus mempersembahkan bukan luarnya saja, bukan fisik kita yang dipersembahkan, tetapi yang dipersembahkan Tuhan ingin, yaitu hati kita, jiwa kita, roh kita, dengan tulus ikhlas, dengan ketulusan, dengan ketekatan yang bulat, kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat firman Allah pada kesempatan kali ini dikatakan kata selanjutnya, berubahlah oleh pembaharuan budi. Bukan fisik kita yang diperbarui, tetapi perbaharuilah pembaharuan budimu. Artinya di sini yaitu yang dirubah bukan fisik kita, tetapi pola pikir kita. Yang dirubah, Tuhan ingin sikap tindakan kita yang dirubah. Yang Tuhan ingin yang dirubah yaitu hati kita. Oleh sebab Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya ketiga hal inilah yang terpenting daripada fisik, daripada harta-harta duniawi ini yang kita persembahkan. Tuhan menginginkan dipersembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, bukan harta kita. Kita memang perlu harta itu untuk menyokong, untuk memperluas kerajaan Allah. Tetapi yang terpenting, persembahkan hati kita, persembahkan kehidupan kita, persembahkan pola pikir kita yang berkenan kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di sini artinya saudara kasihan, kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup kudus. Untuk persembahan hidup kita supaya benar di hadapan Allah, kita harus menguduskan hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan. Mengapa saudara kasih Tuhan? Kita harus merubah pola pikir kita. Mengapa kita harus berubah dengan pembaharuan budi kita? Mengapa kita harus berubah pola pikir kita? Mengapa Tuhan ingin kita berubah sikap dan tindakan kita? Mengapa Tuhan ingin merubah hati kita? Itu yang terpenting. Mengapa? Karena kita adalah umat yang sudah ditebus. Kita adalah umat yang sudah diselamatkan dari dosa. Hidup kita sudah dibaharui dari segari-gari. Kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu keselamatan. Jikalau kita masih hidup seperti dunia ini, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan luarnya saja yang diingini, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mengingini semua itu. Tetapi yang diinginkan Tuhan, yang Tuhan berkenan akan kehidupan kita, yaitu perbarui hati kita, perbarui kehidupan kita yang dari dalam ini, supaya persembahan kita menjadi persembahan yang hidup, adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa menolong di dalam setiap kehidupan kita. Maka hari ini sudah sekali kasih Tuhan, sebelum kita melangkah hari ini, mari siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita, siapkan pikiran kita. Apakah kita akan melangkah hari ini, kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup dikuasai hati kita dengan kebenaran firman Allah. Kita minta kepada Allah Roh Kudus itu akan senantiasa menuntun hati kita, sebab dari hatilah terpancar dalam setiap kehidupan kita, supaya persembahan yang kita lakukan kepada Tuhan itu tidak sia-sia, melainkan persembahan yang kita berikan, persembahan yang hidup itu berkenan pada Tuhan, yaitu pola pikir kita, hati kita, sikap kita, dan tindakan kita boleh berkenan kepada manusia, terlebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang singkat ini. Kami percaya firman-Mu boleh menjamah setiap hati kami semua, supaya kami melangkah, supaya kami bertindak, oh Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam langkah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, perbarui hati kami, perbarui hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Allah, supaya kami dapat mempersembahkan tubuh ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa, kekurangan, kelemahan kami. Di dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.